Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Arifah, NIM 18921411023 dari Prodi Akuntansi S1. Pertama-tama saya akan menjelaskan presentasi dari saya, yaitu pentingnya perhitungan dan penetapan BKT dan UKT untuk pendidikan yang berkeadilan. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan tentang sumari, yang terdapat beberapa bagian. Yang pertama, biaya kuliah tunggal atau biasa disebut BKT merupakan keseluruhan biaya operasional yang terkait langsung dengan proses pembelajaran mahasiswa per semester pada program studi di PTN. Sedangkan uang kuliah tunggal atau UKT merupakan biaya yang ditanggung mahasiswa sesuai dengan kemampuan ekonominya. Besaran UKT ditentukan dari BKT dikurangi bantuan operasional PTN dari pemerintah. Yang kedua, sebagian orang masih mempertanyakan perbedaan antara BKT dan UKT. Banyak yang beranggapan bahwa BKT dan UKT hanya berbeda nama, namun memiliki ketentuan yang sama. Namun sesungguhnya keduanya merupakan dua hal yang berbeda. Rumus dari BKT ialah BKT sama dengan C kali K1 kali K2 kali K3. Sedangkan UKT merupakan bagian dari BKT yang ditanggung mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya. Yang ketiga, dalam mencapai mutu pendidikan yang baik, diperlukan reformasi di bidang pendidikan. Bidang pendidikan merupakan bidang pemerintah. Tujuan reformasi di bidang pendidikan adalah untuk mencapai pemerintah yang baik dan bersih. Tahapan reformasi di bidang pendidikan telah mengalami proses pengembangan mutu, mulai dari pengembangan sistem kurikulum, sumber daya, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, serta sistem operasional pendidikan. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Yang pertama, perkembangan zaman yang terus terjadi merangsang peningkatan akan kebutuhan manusia. Masyarakat akhir-akhir ini telah menjadikan kebutuhan-kebutuhan baru sebagai kebutuhan dasar dalam menjalani keseharian mereka. Salah satu kebutuhan baru yang telah menjadi kebutuhan dasar saat ini ialah kebutuhan dalam bantuan pendidikan. Satu dari banyak kebijakan pemerintah yang diberlakukan pada PTN adalah uang kuliah tunggal atau sering disingkat dengan UKT. Yang kedua, Kemendikbud telah menciptakan peraturan kepada perguruan tinggi negeri dalam lingkungan Kemendikbud. Peraturan ini telah dituangkan pada Peraturan Nomor 55 Tahun 2013 tentang biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal. Menurut peraturan tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud UKT adalah sebagian dari biaya kuliah tunggal yang dibayarkan oleh setiap mahasiswa atas dasar kemampuan ekonomi masing-masing mahasiswa. Sedangkan BKT merupakan keseluruhan anggaran aktivitas setiap mahasiswa setiap semester pada program studi di PTN yang sedang dijalankan mahasiswa. Selanjutnya pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Perkembangan zaman yang terus terjadi merangsang peningkatan akan kebutuhan manusia. Masyarakat akhir-akhir ini telah menjadikan kebutuhan-kebutuhan baru sebagai kebutuhan dasar dalam menjalani keseharian mereka. Salah satu kebutuhan baru yang telah menjadi kebutuhan dasar saat ini ialah kebutuhan dalam bantuan pendidikan. Satu dari banyak kebijakan pemerintah yang diberlakukan pada PTN adalah uang kuliah tunggal atau sering disingkat dengan UKT. Kemendikbud telah menciptakan peraturan kepada perguruan tinggi negeri dalam lingkungan Kemendikbud. Peraturan ini telah dituangkan pada Peraturan Nomor 55 Tahun 2013 tentang biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal. Menurut peraturan tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dibayarkan oleh setiap mahasiswa atas dasar kemampuan ekonomi masing-masing mahasiswa. Sedangkan BKT adalah keseluruhan anggaran aktivitas setiap mahasiswa setiap semester pada program studi di PTN yang sedang dijalani mahasiswa.
Selanjutnya, latar belakang. Aturan yang dibuat pemangku kebijakan yang dibuat sebagai dasar acuan praktis dalam implementasi prosedur pendidikan tidak cukup jika hanya dilaksanakan, namun perlu adanya analisa, peninjauan, penilaian, evaluasi, dan pengembangan. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang terdapat di rumusan masalah ialah berdasarkan latar belakang di atas. Jadi, rumusan masalah yaitu bagaimana pentingnya perhitungan dan penerapan BKT dan UKT untuk pendidikan yang berkeadilan dan bermutu. Tujuan dan manfaat berdasarkan rumusan masalah di atas. Jadi, tujuan artikel ini yaitu supaya mengetahui pentingnya perhitungan dan penerapan BKT dan UKT untuk pendidikan yang berkeadilan dan bermutu, sedangkan manfaat artikel ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan mengenai pentingnya perhitungan dan penerapan BKT dan UKT untuk pendidikan yang berkeadilan dan bermutu. Landasan teori. Yang pertama yaitu pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan, yaitu pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Biaya kuliah tunggal. Sesuai peraturan Kemendikbud Nomor 55 Tahun 2013 tentang BKT dan UKT pada APTN di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa biaya kuliah tunggal merupakan keseluruhan biaya operasional per mahasiswa per semester pada program studi di perguruan tinggi negeri. Baik, perlu diadakan sosialisasi dan evaluasi yang dilaksanakan oleh pihak yang berkepentingan yaitu Ristekdikti serta pihak tata kerja organisasi dalam kampus mengenai implementasi kebijakan UKT kepada mahasiswa agar meminimalisir perbedaan penafsiran terhadap landasan kebijakan UKT. Pentingnya penerapan UKT yang berkeadilan dan bermutu. Yang pertama ialah aturan yang dibuat pemangku kebijakan yang dibuat sebagai dasar acuan praktis dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan kurang memadai jika hanya dilakukan, namun perlu adanya pengkajian atau analisa, penilaian, evaluasi, dan pengembangan. Yang kedua, dalam mencapai mutu pendidikan yang baik diperlukan perombakan di bidang pendidikan agar tercipta keadilan yang bermutu pada pendidikan khususnya perguruan tinggi negeri. Kesimpulan dan saran dari materi yang saya bawakan ialah kebijakan pendidikan uang kuliah tunggal dengan berbasis silang bertujuan menyediakan layanan bagi mahasiswa yang bergolongan ekonomi mampu dengan ekonomi kurang mampu agar mendapatkan kesempatan dalam memperoleh pendidikan di perguruan tinggi negeri, serta mengembangkan potensi diri agar implementasi kebijakan UKT berjalan dengan lancar. Perlu dirumuskan regulasi atau landasan yang mampu memberikan legitimasi dalam pelaksanaan kebijakan implementasi UKT. Perlunya meningkatkan koordinasi, komitmen, dan kerjasama pihak yang terlibat program UKT. Perlunya komitmen serta transparansi dalam penyelenggaraan kebijakan UKT. Semua ini merupakan upaya dalam menciptakan penerapan UKT dan BKT untuk pendidikan yang berkeadilan dan bermutu. Itulah materi yang saya bawakan pada hari ini. Mohon dan lebihnya dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi presentasi yang sempat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.